Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Nini di sini dan kita kembali start to learn English today. We still talking about how to describe physical appearance. Kita masih menceritakan bagaimana cara mendeskripsikan penampilan fisik seseorang, tetapi kali ini kita tidak lagi menggunakan adjective seperti last week. Tapi kita akan deskripsikan tentang detail bagian-bagian tubuh kita. Seperti apa? Ada eye, kemudian nose, and then we have ear, and then we have mouth, we have lips, we have hair, and then we have face, and all of them are noun. Kesemua mereka adalah kata benda. Jadi kalau untuk deskripsikan kata benda, we need adjective before the noun. Kita perlu adjective sebelum kata benda. Contoh, kalian lihat, how to describe our nose. Bagaimana cara mendeskripsi hidung kita? Ada namanya straight nose, hidung lurus. Hook nose, hidung bengkok. Long nose, hidung panjang. Small nose, hidung kecil. Turned up nose, hidung terangkat. So, lihat ya, straight nose terdiri dari dua kata. Straight itu adalah adjektifnya, nose itu adalah noun atau kata bendanya. Jadi kalau mau mendeskripsikan detail tubuh kita, gunakan adjektifnya duluan sebelum benda yang ada di tubuh kita. Next, another example, long nose. Long itu adalah adjektifnya, nose adalah nounnya. Long nose, hidung panjang. Dan hal itu berlaku untuk semuanya, seperti small nose. Small adjective, nose adalah noun. Hook nose, hook itu adjektifnya, nose itu adalah nounnya. Jadi kalau kita, kesimpulannya ya, kalau kita mau ceritakan tentang bagian tubuh kita, berarti kata yang digunakan untuk mendeskripsikan bagian tubuh kita itu terdiri dari dua kata, yaitu yaitu adjective dan kata benda. Pointed sebagai adjektifnya, nose sebagai nounnya. Pointed nose artinya hidung mancung. Adjective di sini bertindak untuk menerangkan sifat dari bendanya, menerangkan sifat dari hidungnya seperti apa, ya. Jadi kalau mau mendeskripsikan hidung, nose, boleh pakai adjektif yang berbeda. Seperti pointed nose, hidung mancung. Flat nose, hidung pesek. Long nose, hidung panjang. Hook nose, hidung bengkok. Small nose, hidung kecil. Big nose, hidung besar. Dan pointed, flat, long, hooked, small, and big, all of them are adjective. Sementara nose bertindak sebagai nounnya. Oke? Nah, kalau bentuk benda-benda yang ada di dalam tubuh kita yang lain, bagian-bagian tubuh kita yang lain, kok benda-benda ya Miss bilang? Bagian-bagian tubuh kita yang lain seperti eyes. Kita bisa bilang warnanya, blue eyes, brown eyes, atau bentuknya big round eyes, matanya besar dan bundar. Small eyes, mata kecil. Oval eyes, mata oval. Kalau bentuk wajah, ada round face, wajah bundar. Oval face, wajah oval. Long face, wajah panjang. Square face, wajah berbentuk persegi. Kalau bentuk bibir, full lips, curved lips. Full lips itu bibir yang tebal ya, penuh bibirnya. Curved lips berarti bentuk bibirnya agak melengkung. Thin lips, bibirnya tipis. Bentuk telinga, small ears dan large ears. Large itu boleh kita ganti dengan big ya. Jadi kalau hidung besar boleh kita artikan big. Kok hidung? Telinga. Telinga besar kita bisa artikan big ears. Next, mouth juga seperti itu. Kita lanjut. Kalau kita cerita tentang hairstyle, ada rambutnya lurus, straight hair, keriting, curly hair. Wavy hair, rambut bergelombang atau rambut bergelombang. Iya, rambut bergelombang ya. Lalu ada spiky hair, rambut tegak atau rambut jigrak. Tapi kalau tentang warna rambut ada light hair, boleh juga blonde hair, artinya rambut pirang. Gray hair,
Rambut abu-abu atau rambut beruban ya, rambut putih tuh sebenarnya kalau kita bilangnya. Tapi gray itu artinya abu-abu ya. Dark hair, rambut hitam. Nah, untuk menanyakan ciri-ciri seseorang, caranya tetap sama seperti minggu lalu. Jika subjeknya he, she, it, maka kita gunakan pertanyaan what does, lalu diikuti oleh look like. What does he look like? Bagaimana ciri-ciri dia laki-laki. Jika subjeknya I, you, they, we, gunakanlah pertanyaan dengan menggunakan what do. Lalu ikuti dengan look like kembali. What do I look like? Bagaimana ciri-ciri saya? What do you look like? Bagaimana ciri-ciri kamu? What do we look like? Bagaimana ciri-ciri kami? What do they look like? Bagaimana ciri-ciri mereka? Kalau cara menjawabnya, karena kali ini kita tidak menggunakan adjektif saja, cara menjawabnya berbeda dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita menggunakan to be, is, am, are ketika menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan ciri-ciri, kali ini kita nggak pakai itu. Jika subjeknya he dan she, maka pasangannya adalah has. Lalu diikuti oleh adjektif plus noun-nya. Jadi contohnya, he has sharp nose, dia punya hidung mancung. He has apa tadi contohnya? He has short hair, dia punya rambut pendek. Jadi nggak pakai is, am, are ya nak. Nah, jika subjeknya I, you, they, we, gunakanlah have setelahnya. Kemudian diikuti oleh adjective plus noun. I have big eyes, saya punya mata besar. You have curved lips, kamu punya bibir melengkung. They have round face, mereka punya wajah berbentuk bundar. We have big mouth, kami punya mulut besar. Kayak mana ya mulut besar itu? Nah, contoh soal what does she look like? Bagaimana ciri-ciri dia perempuan? Kita bisa deskripsikan mulai dari rambut misalnya. Rambutnya pendek. She has short hair. Kenapa pakai has? Karena orangnya she. Next, rambutnya lurus, Miss. She has straight hair. Rambutnya berwarna pirang, Miss. She has light hair. Miss, semuanya hair. Satu benda yang dideskripsikan, ya kan? Boleh digabung, Miss, kalimatnya? Boleh, tapi harus hati-hati. Cara penggabungannya harus mengikuti aturan. Yang pertama, urutannya adalah ukuran, adjektif yang menyatakan ukuran. Lalu yang kedua, adjektif yang menyatakan bentuk dari bendanya. Lalu yang terakhir, adjektif yang menyatakan warna. Jadi susunan kalimatnya kalau digabung menjadi she has short, straight, light hair. Short itu ukurannya pendek, straight itu bentuknya yaitu lurus, light itu warnanya yang artinya pirang. Oke? Another example, masih orang yang sama. Tadi udah deskripsikan rambut, sekarang kita deskripsikan matanya. Matanya bentuknya oval. She has oval eyes. Bukan she have ya, tapi she has oval eyes. She has blue eyes. Dia punya mata berwarna biru. Miss, sama-sama mata yang dideskripsikan. Boleh digabung, Miss? Boleh, kita gabung lah. Tapi harus ikuti urutan. Urutannya tadi apa? Pertama adalah ukurannya, panjang pendek. Kedua, bentuknya bulat, peta, lonjong, dan lain-lain. Lalu warnanya. Di sini nggak ada panjang pendek, nggak ada ukuran, langsung ke bentuk. Berarti penggabungan kalimatnya menjadi she has oval blue eyes. Ingat aturan yang tadi ya, ukuran, bentuk, kemudian baru warna. Ukuran adjektif yang menyatakan ukuran, lalu adjektif yang menyatakan bentuk, kemudian adjektif yang menyatakan warna. Next, masih orang yang sama, tapi yang dideskripsikan enggak itu lagi lah, kita ganti. Kita mau cerita bibirnya. She has small lips, bibirnya
kecil. Miss, wajahnya itu berbentuk bundar, berarti she has round face. Hidungnya kecil, Miss. She has small nose. Miss, boleh digabung gak, Miss, ini kalimatnya menjadi satu? Mana boleh. Benda yang dideskripsikan kan beda semua. Lips, face, nose, gak boleh lah digabung, ya kan? Next, kita lanjut. Another example. What do they look like? Bagaimana ciri-ciri mereka? Kita lihat rambutnya. Rambutnya enggak pendek, rambutnya itu sedang. Jadi kita bilang they have medium hair. Terus rambutnya keriting. They have curly hair. Terus rambutnya berwarna pirang. They have light hair. Sehingga kita gabung kalimatnya. Tunggu. Boleh digabung enggak? Bolehlah, karena benda yang dideskripsikan sama, yaitu hair. Kita gabung. Ingat, syarat penggabungan kalimatnya kalau bendanya sama. Adjektifnya, urutan adjektifnya harus ukuran dulu. Kemudian adjektif yang menyatakan bentuk, lalu adjektif yang menyatakan warna. Kalau ukurannya medium, bentuknya curly, warnanya light, sehingga kalimatnya menjadi they have medium curly light hair. Ingat aturan ini ya, ukurannya dulu, bentuknya dulu, baru warna. Maksudnya adjektif yang menyatakan ukuran dulu, adjektif yang menyatakan bentuk, dan adjektif yang menyatakan warna. Oke, satu lagi example. Kita ceritakan kedua orang ini rambutnya sama-sama panjang. Kita bilang they have long hair. Hidungnya kecil. They have small nose. Matanya besar. They have big eyes. Matanya ternyata bisa juga dideskripsikan yang lain, yaitu warnanya berwarna hitam. They have black eyes. Nah, Miss, ada dua benda yang sama yang dideskripsikan. Boleh digabung jadi satu? Boleh. Sehingga kalimat ini menjadi they have big black eyes. Ingat aturan itu tadi. Oke. Nah, sekarang ada exercise, silakan kerjakan di buku tulis kalian. Kalian harus menggunakan adjective plus noun untuk mendeskripsikan orang tersebut. Jadi, kalian lihat orangnya yang number one, rambutnya itu pendek, rambutnya berwarna pirang, terus rambutnya lurus. Dalam rambut saja sudah ada 3 ciri-ciri, ya kan? Berarti nanti bisa digabung tuh kalimatnya. Miss, saya nggak mau digabung kalimatnya, mau satu-satu. Boleh, Miss? Boleh. He has blonde hair. He has short hair. He has kita bilang straight hair. Nah, boleh. Deskripsikan matanya ya. Matanya besar apa kecil? Hidungnya juga. Hidung mancung apa pesek? Boleh mancung menggunakan pointed ya, atau boleh menggunakan sharp. Sharp nose juga hidung mancung. Pointed nose juga hidung mancung. Bibirnya juga boleh dideskripsikan seperti apa. Yang number 2 juga. Yang dideskripsikan itu bentuk badan ya, bentuk wajah, bentuk mata. Harus menggunakan adjective plus noun. Oke? Yang number 2 yang bisa dideskripsikan hidungnya. Hidungnya itu kan panjang dan besar, ya kan? Lalu perutnya. Perut tadi kita belum ada ya. Ya udah deh, perut itu in English belly. Perutnya besar. He has big belly. Terus apa lagi? Kakinya kecil, Miss. Kaki apa? Foot. Kakinya kan ada 2, nggak boleh foot, tapi harus feet. Dia memiliki kaki kecil. He has small feet. Oke? Nggak boleh dibuat he has small foot. Nanti kakinya cuma 1 kalau dibuat foot. Oke, sekarang kerjakan, dan sampai di sini pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.